kehidupan yang hadir karena persekutuan kita bersama dengan Roh-Nya. Mari saat ini terhubunglah masing-masing kita dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu. Amin. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. One more time. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat Melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Engkau yang berdaulat atas kami. Amin Tuhan. Your word. Firman-Mu. Amin. Firman-Mu Tuhan. Tuhan. Firman-Mu yang menjadi Yesus dasar. Tuhan. Oh, haleluya. We praise you, kami memuji-muji-Mu, kami menyembah-menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas hadirat-Mu yang hadir pada saat ini. Dipermuliakanlah nama-Mu di dalam hidup kami. Dipermuliakanlah nama-Mu di dalam keseharian kami. Karena Engkaulah yang layak. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami mau mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, cas kiri kanan. Katakan, Tuhan itu hidup. Haleluya. Bassnya agak dikurangi dikit dong. Iya. Nah, cek. Enak denger ya? Enak, karena suara saya bagus. Puji Tuhan. Saudara diberkati? Siapa yang diberkati? Wah, luar biasa ini. Kalau saudara diberkati, siap-siaplah untuk memberkati orang. Amin. Dan siap-siap juga untuk memberkati gerejanya. Amin. Karena Tuhan adalah Allah yang memberi berkat. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama dalam Kejadian 22 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan, puji Tuhan. Saudara, saya akan bicara tentang yang judulnya adalah Knowing Jehovah Jireh or Knowing El Jireh. Ini sering diterjemahkan sebagai Allah yang menyediakan. Untuk memahami ini, saya akan cerita tentang sebuah kisah, yaitu kisah Abraham. Karena ayat ini pertama kali disebut dalam Alkitab, yaitu di dalam Kejadian 22 ayat 14 ini. Ya. Dan Abrahamlah yang menyampaikan bahwa you are Jehovah Jireh, you are Al Jireh, Tuhan yang menyediakan. Karena di atas gunung ini Tuhan menyediakan. Baik, saya perlu 2 orang volunteer. Bisa tolong siapa? Anak muda 1? Anak muda? Kalau enggak orang tua juga boleh 1. Di sini juga ada 1 orang tua datang ke depan. Saya perlu volunteer saudara untuk pegang kertas saya. Wah, ini dia. Kasih tepuk tangannya. Ini masih anak muda. Wah, boleh. Berjiwa muda. 1 lagi. Sini, Pak. Bapak pegang ini pertama nanti, ya.
Terus yang ini yang kedua. Ya. Ini yang ketiga, ini yang ketiga. Ada lagi, dua lagi? Two more. Satu lagi, satu lagi. Paulus, come on Paulus. Ada hadiahnya Paulus. Hadiahnya ucapan terima kasih. Puji Tuhan. Ya. Ya. Ini yang kedua, ini yang keempat. Oke? Tutup dulu. Tutup dulu. Oke, yang pertama. Apa itu? Ur Kasdim. Yang pertama adalah kita melihat dan aku mau cerita tentang bagaimana cerita tentang di Ur Kasdim. Ur Kasdim adalah terdiri dari kata Kasdim dan Ur. Artinya orang-orang Kasdim yang ada di tanah Ur, di mana tanah Ur adalah tempat orang menyembah berhala terhadap dewa api. Karena Ur artinya api. Dan Abraham tinggal di situ bersama ayahnya dan dua saudara laki-lakinya. Ya, ayahnya namanya Terah, dua abangnya yang pertama adalah Nahor, dan yang kedua adalah Haran. Jadi yang sulung namanya Haran, yang kedua namanya Nahor, bukan Nahot ya. Kalau Nahot itu Simatupang. Ya. Nah, Abraham itu anak ketiga. Apakah Abraham dibesarkan dari keluarga Kristen yang saleh? Tidak. Abraham dibesarkan oleh seorang ayah yang namanya Terah, di mana Terah ini adalah seorang pembuat patung berhala. Sehingga dia pun ikut menyembah berhala pada zaman kerajaan namanya Raja Nimrod. Ya. Abraham bukan dibesarkan ikut sekolah minggu, lalu happy ya gitu ya. King Kong badannya besar, terus apa? Tapi sayang kakinya pendek, enggak gitu. Ya, tapi Abraham dibesarkan dari ayah yang sehari-harinya dia mematung dan menghasilkan patung berhala. Dan dia pun dibesarkan dari keluarga seorang ayah yang juga menyembah berhala. Karena di dalam Yosua dikatakan bahwa Terah juga menyembah Allah lain. Artinya apa? Dia menyembah berhala. Saudara bayangkan, seorang Abraham yang nantinya menjadi seorang yang disebut bapak orang beriman, itu lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, bahkan keluarga penyembahan berhala. Molosonari, keluarga datu don. Ya, keluarga dukun. Ya, permalim katanya. Dia tidak mengenal. Dia tidak diajar mengenal Allah mulai masa kecil. Ketika dia yang dia tahu adalah penyembahan berhala. Tetapi dia akhirnya bisa mengenal Allah, yaitu Allah Yehova. Apakah Terah seorang ayah yang baik? Tidak. Karena pada suatu saat Abraham itu pernah menghancurkan patung-patung berhalanya. Apa yang terjadi? Patung berhalanya itu dirusak, ditumbangkan. Terah mengampuni? Enggak. Terah lapor sama Raja Nimrod. Itu anakku kurang ajar. Lalu Terah melaporkan Abraham dipanggil Raja Nimrod. Lalu Raja Nimrod menghukum Abraham. Namun akhirnya Allah menyelamatkan Abraham. Dan disitulah Allah berfirman, Abraham keluar dari Ur Kasdim. Dan akhirnya Abraham keluar dari Ur Kasdim. Apa yang terjadi? Abraham melangkah dengan iman. Kemana Tuhan bilang supaya Abraham melangkah? Enggak tahu. Allah hanya bicara dengan, pergilah dari tanah Ur Kasdim ke suatu tempat yang aku janjikan. That's faith. Pakai apa? Enggak tahu. Kemana? Enggak tahu. Tuhan minta Google-nya, Sherlock dong. Enggak ada Sherlock-Sherlockan. Karena dulu belum ada Mbah Google, betul? Tapi Abraham nurut. Abraham submit.
Apa yang terjadi? Apakah hidup Abraham baik-baik saja? Abraham keluar bersama ayahnya Terah dan Lot. Apa yang terjadi? Enggak langsung ke sana. Ayahnya bilang, mampir dulu ke tanah yang disebut tanah Haran. Diam di situ dulu dia. Sampai ayahnya mati. Ayahnya dikubur, lalu dia berangkat. Karena dia tahu, dia harus pergi ke satu tanah yang disebut tanah perjanjian. Tanah Kanaan. Lalu akhirnya dia berangkat. Apa yang terjadi setelah itu? Dia diberkati. Luar biasa. Kasih tepuk tangannya untuk Abraham. Kalau saudara lihat Abraham diberkati. Pengawalnya saja 300 lebih. Domba dan kambingnya itu ada yang pernah ngitung itu nilainya triliunan karena ribuan kambing, ribuan domba. Apakah enak ketika diberkati? Enak dong. Enak Pak Nixon? Mau diberkati? Adong sawit. Pantus serba seribunya Pak Abraham ini banyak. Diberkati dia. Ya, untanya banyak. Enak diberkati? Enak. Tapi ketika diberkati muncullah masalah. Apa yang terjadi? Konflik. Apa konfliknya? Berantem. Pegawainya Abraham berantem sama pegawainya Lot. Ribut ya. Lalu akhirnya apa? Abraham bilang sama Lot, udahlah Lot sini. Kita berpisah, kamu pilihlah dulu. Lalu Lot lihat dengan matanya. Tapi Abraham melihat dengan hatinya. Manapun yang kamu pilih, aku sisanya. Lalu Lot bilang apa? Wah ini subur, ini banyak ininya, potensinya luar biasa. Saya yang ini katanya. Oke silakan. Apa yang terjadi kemudian? Lot berpisah. Singkat cerita saya nggak membahas itu. Singkat cerita akhirnya Abraham dipanggil lagi Tuhan untuk menyelamatkan Lot ketika zaman Sodom dan Gomora. Biar saudara tahu sebenarnya Tuhan ingin menyelamatkan kota Sodom. Dan Tuhan ingin menyelamatkan kota Gomora. Tetapi tidak cukup untuk menyelamatkannya. Sehingga akhirnya yang selamat adalah Lot dan anak-anaknya. Di mana istrinya menjadi tiang garam. Tahu ceritanya? Tahu. Kalau nggak tahu tanya guru sekolah minggu. Pasti lebih hafal. Tetapi apa yang dilakukan Abraham, dia melangkah dengan iman. Ketika melangkah dengan iman, Abraham diberkati. Lalu ada konflik, Abraham tetap melangkah dengan iman, dia terus berjalan dengan iman. Ketika Lot akhirnya buat masalah di Sodom dan Gomora, dia menolong Lot, dia mengeluarkan Lot, dia melangkah dengan iman. Sampai akhirnya dia keluar dari sana. Dan akhirnya lahirlah seorang anak yang bernama Ishak. Lalu Abraham bilang gini, akhirnya apa yang ku nanti-nantikan jadi juga. Abraham mungkin berpikir pada saat itu, inilah akhir dari sebuah pelayananku. Aku akan meneruskannya kepada Ishak. Karena Tuhan sudah berjanji, melalui Ishaklah orang akan diberkati dan banyak bangsa akan diberkati. Betul apa betul? Betul. Boleh nggak Abraham berkata seperti itu? Boleh, karena Tuhan sudah berjanji. Ishak lahir. Lalu apa? Lalu akhirnya Ishak beranjak berdewasa. Jadilah dia ikut TNG dia. Ikut kebaktian TNG dia. Lagi bersemangat-semangatnya. Malamnya Abraham lihat, wah habis ibadah TNG dia ini dahsyat kemarin. Oh kemarin dahsyat sekali ya TNG ya, puji Tuhan.
Kita kasih tepuk tangan untuk TNG dulu. Wah, saya ikutan TNG dahsyat sekali. Pujian-pujiannya, siapa yang kemarin jadi song leader? Grace? Hah? Ada mama rupanya? Itu kayak anak muda tuh. Ada dangdutannya. Iya, benar. Rupanya ada Tulus ya? Wah, boleh lah, kasih tepuk tangan untuk Tulus lah. Mana Tulus? Nanti boleh juga tuh jadi song leader di sini. Iya. Itu kayak penyanyi dangdut, Pastor. Iya, boleh juga kita pakai Tulus ini. Iya. Kita dangdutan di sini sekali-kali. Iya. Saudara, Abraham malam-malam setelah melihat Ishak di tempat tidur, tiba-tiba malam-malam Allah bicara, Abraham, Abraham, persembahkanlah Ishak bagiku. Kaget ya. Hah? Itu seperti mimpi di siang bolong, tiba-tiba apa? Bukankah Tuhan? Ini yang Tuhan inginkan, menjadi penerus bagiku. Tapi akhirnya dia tidak banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Besok paginya berangkat dia. Berangkat. Apa yang terjadi? Saudara tuh, dia satu tempat namanya Moria. Dan itu ada beberapa gunung-gunung dan di salah satu gunung itulah akan dipersembahkan Ishak. Lalu apa yang terjadi? Dari Hebron ke Moria itu kurang lebih hanya jaraknya 30 km. Tapi dijalani dalam waktu 3 hari. Sudah bayangkan, 30 km itu di mana? Dari sini sampai ke Minas. Dekat gak? Dekat atau enggak? 3 hari dijalaninya. Iya. Saya berpikir-pikir untuk pasti, saya bilang, Tuhan kenapa 3 hari ya? Ya. Tapi nanti kita tanya Abraham lah. Tapi boleh saya menduga-duga ya. Menduga-duga. Jadi kalau dari perjalanan lewat jalan santai, 30 km itu 10 jam. 10 jam. Jadi kalau misalnya hari pertama jalan 5 jam, hari kedua 5 jam, oke lah ya. Jadi dia berangkat jam 9 sampai jam 3 istirahat, bangun tenda gitu ya. Karena nggak ada hotel waktu itu. Dia buat tenda sendiri karena Abraham itu orang kaya. Dia bawa bujangnya, dia berkemah. Lalu saya berpikir-pikir kira-kira apa yang terjadi pada hari pertama. Hari pertama dia sampai 5 jam, mungkin baru 15 km. Lalu dia datang sama Tuhan. Lalu dia menyembah Tuhan. Dalam hatinya, Allahku sanggup. Kalaupun aku akhirnya mempersembahkan, dia sanggup membangkitkan dari orang mati. Itu imannya, saudara, begitu kuat imannya. Ketika dia menyembah Bapa, mungkin meleleh air matanya. Anakku harus kupersembahkan. Ishak mungkin lihat, Daddy, kenapa nangis? Mungkin gitu. Oh enggak. Itu ingat mamamu di rumah. Oh ya, kenapa rupanya? Aku sedang menyembah Allah dan menikmati kebaikan Allah. Oh. Iya. Terus besoknya melanjutkan perjalanan. Terus dia bilang sama bujangnya, undang paha tepu. Siapa tahu Tuhan berubah. Mungkin harapan dia, nih Tuhan, aku sudah mulai nih, niatku sudah ada loh. Udah jalan aku nih, aku sudah bertindak nih. Iya. Tapi Tuhan bilang, dan tidak bilang apa-apa. Dia hanya menunggu di Gunung Moria. Hari kedua, Abraham bermalam. Dia menyembah Tuhan, dia mempersembahkan korban. Tuhan, marsugot, mate masih sakon. Buah namai, katanya Tuhan mau melewat anakku ini. Tapi enggak, aku ingin menyembahmu Tuhan. Saudaraku, saya yakin begitu berkecamuknya dalam hatinya. Apakah ini suara Tuhan? Tapi dia tetap melangkah dan tetap melangkah.
Disitulah Abraham belajar suatu kata yang disebut berkorban. Katakan berkorban. Korban artinya ada sesuatu yang disembelih. Ada darah yang tercurah. Gak gampangan. Dan dalam hal ini yang harus dia curahkan adalah bagian dari dirinya. Siapa itu? Ishak. Seorang anak yang dia tunggu sampai hampir 100 tahun. Dia harus persembahkan untuk Allah yang dia hormati. Karena Allahnya meminta. Saudaraku, pada hari yang ketiga, anaknya bilang, mana kambing atau dombanya Pak yang mau dibakar untuk persembahan? Saudara tahu apa yang terjadi sama Abraham? Dia nggak bicara apa-apa. Dia ikat anaknya. Dia baringkan anaknya. This is the moment he has to sacrifice. Itu saat-saat di mana dia harus mempersembahkan korban. Mungkin dia bilang, memang nggak ada lagi mungkin pertimbangan Tuhan. Memang harus kupersembahkanlah anakku. Ya sudahlah, dia ikat, lalu dia ambil pedang, lalu dia angkat pedangnya. Lalu apa? Dia mau acungkan dan ketika dia mau, lalu apa? Malaikat Tuhan datang, lalu berfirman, stop Abraham. Dan saudara tahu, mungkin ketika dia lacungkan gini, stop Abraham. Disitulah dia menangis. Inilah suara yang kutunggu dari Tuhan. Pertolongan Tuhan itu. Amin. Amin. Bukankah itu yang sedang saudara tunggu? Pertolongan dari Tuhan itu. Mungkin saat ini engkau sedang menunggu. Tapi jangan pernah berhenti untuk menunggu. Karena ada saatnya. Dan saat itu tepat pada waktunya. Amin saudaraku. Bilang kiri kanan, tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu akan datang. Tepat pada waktunya. Pertolongan itu akan datang. Bahwa Tuhan akan menyediakan. Katakan menyediakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tepat pada waktunya. Dia akan menyediakan. Tapi ingat, yang dia tunggu adalah imanmu dan pengorbananmu. Ucapkan sekali lagi, imanmu dan pengorbananmu. That's he's waiting for. Itulah yang sedang dia tunggu. Kata jireh itu yireh yang berasal dari kata ra'afa. Ra'afa itu artinya memperhatikan, melihat yang dibutuhkan. Artinya apa? El-jireh adalah orang yang memperhatikan saudara. Dan tahu akan kebutuhanmu. Bahwa kebutuhanmu mendesak. Dan pada saat itulah persediaan dari Tuhan akan datang. Kalau saudara saat ini sedang menunggu-nunggu jawaban Tuhan. Cek saat ini. Apakah engkau tetap tekun? Apakah engkau tetap tekun berjalan sampai ke Gunung Moria itu? Atau engkau mungkin baru hari kedua engkau sudah nangis-nangis. Dan tahun aku nggak bisa ku lewati ini lagi. Atau kau mau tekun? Aku mau tekun terus. Tuhan, ini waktunya. Aku akan tunggu waktunya Tuhan. Karena aku yakin Jehovah Jireh. El Jireh, katakan El Jireh. Katakan Jehovah Jireh.
datang tepat pada waktunya. Datang tepat pada waktunya engkau butuhkan. Tapi bukan waktumu, waktunya Tuhan. Bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Mungkin hari pertama Abraham sudah menunggu itu. Dia tunggu, kalau bisa Tuhan ngomong lah kira-kira apa gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan menyediakan yang tidak diekspektasikan oleh Abraham. Tiba-tiba ada domba, ada kambing di situ. Tiba-tiba muncul, saudara. Tidak kita persiapkan. Kita nggak bilang, Mas Ria nanti munculkan itu ya. Kalau saya ke khotbah tiba-tiba muncul ya. Enggak, datang sendiri itu. Amin. Apa ini? Melangkah dengan iman, submit dan berkorban. Submit itu apa? Nurut. Berkorban itu apa? Ada sesuatu yang terlepas dari diri kita. Dan kalau berkorban ada rasanya. Ada apa? Rasanya. Sakitnya. Sakitnya di mana? Di sini. Di sini. Amin. Betul. Saudara mau, siapa yang mau berkorban untuk Tuhan? Siapa yang mau menanti-nantikan untuk Tuhan? Amin. Benar? Lihat kiri kananmu. Mau berkorban? Jehovah Jireh. Mau berkorban? Jehovah Jireh. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan dong. Haleluya. Terakhir. El Jireh. Tuhan bilang apa? 2 kali Tuhan bicara sama Abraham. Yang pertama ketika dia bilang keluar dari Ur Kasdim, karena kamu seluruh bangsa akan diberkati. Tetapi setelah Abraham mempersembahkan Ishak dan akhirnya dia bicara tentang El Jireh, dia revisi kata-katanya. Oleh kamu dan keturunanmu katanya, dan keturunan Ishaklah bangsa-bangsa akan diberkati. Haleluya. Apakah saudara mau melalui saudara dan keturunan saudara, Pekanbaru, Riau, diberkati? Aminnya kecil. Wah, aminnya banyak nih. Sudah tahu, kalau kota ini diberkati oleh engkau, maka saudara pun akan diberkati oleh Tuhan. Karena nggak mungkin kau akan memberkati orang kalau kau tidak diberkati Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berkati, dia akan berkati nggak tanggung-tanggung, saudaraku. Nggak ada aminnya. Kalau dia memberkati engkau, dia nggak tanggung-tanggung memberkatinya. Seperti Allah memberkati Abraham. Abraham juga nggak tanggung-tanggung diberkatinya. Saudara bayangkan, dia punya 318 pengawal terlatih. Terlatih artinya yang tidak terlatih lebih banyak, itu baru pengawal, belum pegawainya. Luar biasa. Ini adalah orang-orang yang menjaga kekayaannya 318 orang. Saya di rumah saya belum ada security, saudara. Artinya apa? Belum ada pengawal yang terlatih. Di rumah saudara sudah ada security? Belum? Abraham punya 318 security, saudara. Dahsyat enggak? Tanggung-tanggung enggak Tuhan memberkati Abraham? Enggak. Luar biasa. Kasih jempolnya sama Tuhan. Tuhan kau keren. Kau keren. Ya. Tapi ingat. Apa ingatnya? Beriman dan berkorban. Terima kasih ya, Tuhan berkati. Oh ya, saya ada hadiah. Ini apa? Ini punya makna rohani. Tahu makna rohaninya apa? Enggak ada. Ini memang untuk kamu aja. Tuhan berkati ya. Kasih tepuk tangan untuk mereka berdua.
Saudara, saya yakin Tuhan akan dikasih langsung sama istrinya. Kalau gaji langsung sama istri juga ya. Payung kelihatan gitu ya. Baik. Kembali lagi saudaraku. Mari kita datang sama Tuhan. Melangkahlah dengan iman. Bukankah Tuhan bilang apa? Baca yuk sama-sama. Tuh 2, 3. Siapa ini? Siapa? Siapa ini? Saudara jemaat Tuhan enggak? Berarti melalui saudara, betul? Tuhan akan melakukan kegerakan rohani. Dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Kalau mau ke Indonesia, mau ke Papua, perlu uang enggak? Perlu ongkos enggak? Perlu tiket enggak? Perlu diberkati enggak? Saudara akan diberkati Tuhan. Tapi ingat, mulai saat ini, belajar berkorban. Amin. Belajar berkorban. Apa ini artinya? Apa artinya? Berilah dari diri kita. Oh, yang penting hati, ya. Tapi enggak hanya hati, hati aja enggak cukup. Betul enggak? Ketika Abraham disuruh Tuhan, Tuhan bilang hati aja enggak cukup, yuk melangkah. Amin. Hati aja enggak cukup saudaraku, langkah. Lalu apa? Berjalan. Waktu dia nolong Lot, dia kerahkan 318 security-nya. Lalu apa? Dia siapkan juga bahan makanan untuk melepaskan dia dari Kedar Laomer. Dia bekerja dan mengeluarkan sesuatu. Saudaraku, Gereja Kristen Kemah Daud Pekanbaru sudah bertahun-tahun. Ini saatnya untuk kita sama-sama berdiri. Kalau saudaraku, saudara melihat ada sesuatu dari kami para pemimpin yang belum bisa diteladani, kami mohon maaf. Tapi saya mau ajak semua sama-sama. Lihatlah Allah yang menjanjikan ini. Lihatlah kisah Abraham yang menjanjikan ini. Mari kita bangkit bersama-sama. Amin saudaraku. Siapa yang mau bangkit bersama-sama dengan saya? Mulailah berkorban. Mulailah bertindak dengan iman. Amin. Haleluya. Ada satu kisah terakhir, 2 menit terakhir. Namanya George Muller. Bangkitkan, George Muller. Dia mendirikan 5 rumah yatim piatu. Merawat lebih dari 10.000 anak yatim. Dia mendirikan 117 sekolah. Mendidik sekitar 120.000 anak-anak miskin. Mengunjungi 40 negara. Berbicara lebih dari 3 juta orang. Saudara tahu ini siapa? Dulu dia pencuri. Dulu dia bukan siapa-siapa. Tapi akhirnya dipanggil Tuhan. Dan dia menyerahkan dirinya untuk Tuhan. Apa yang terjadi? Langkahnya bukan langkah yang mudah. Pernah suatu saat dalam pelayanannya, ada sekitar ratusan orang yang dia layani dalam yatim piatu. Karena tidak ada apa-apa. Dia mengajak semuanya duduk, mari kita makan katanya. Tapi semuanya piringnya kosong saudaraku. Lalu yang tukang masak bilang, Pak apa yang kita sediakan? Tenang aja, Tuhan akan menyediakan. Lalu dia berdoa, Tuhan kami mau makan. Angkat tangannya semua, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati. Haleluya. Semuanya pada diem karena apa? Piringnya semua kosong. Beberapa menit kemudian, tak, 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 tak. Ada tukang roti. Jam 2 pagi. Tuhan bilang sama saya untuk masak roti untuk kalian. Ini semua untuk kalian. Mereka menangis. Enggak hanya itu saja. 3 menit kemudian, tak, tak, tak. Ada toko babi. Dia bilang apa? Ini untuk kalian. Sehingga mereka makan. Dan akhirnya apa? Kelebihannya dia bakal sumbangkan untuk yang lain. Saudara, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Tuhan menolong kalau kita mau berkorban. Tapi jangan harapkan ketika kita tidak melakukan apa-apa, Tuhan turun tangan. Tunggulah pada saat Tuhan turun.
tapi engkau harus beriman dan menjalaninya dengan korban Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit. Yang pertama, Tuhanlah yang punya inisiatif dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus melangkah dengan iman dan berkorban. Dan yang ketiga, Jehovah Jireh, Dia ingin kita dan keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita dan kepala kita. Silakan para singer untuk mempersiapkan lagunya. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami menundukkan hati kami. You are El Jireh. Engkaulah Allah yang menyediakan. Haleluya. Syukiralah basyantara basyantara. Tak sedetik pun ku bimbang dan ragu, tak sehasta hatiku kan menjauh karena firman-Mu. Amin, Tuhan Yesus. Yang meneguhkanku. Semua harta dan indahnya dunia, kasih yang dapat dunia tawarkan tak dapat sebanding. Amin, Tuhan. Dengan kasih-Mu. Aku memuji-Mu, cinta-Mu takkan bergeser, cinta kasih-Mu, kebaikan yang Kau beri tak dapat ku ganti. Kini hati berjanji padamu, sampai hilang kekuatan dan tutup usiaku akan melayani, memberikan hati kepadamu Tuhan. Biarlah firman yang dibagikan boleh masuk, boleh mengingatkan kita siapa El Jireh itu. Kita bisa mengenal dan mengalami El Jireh itu. Dialah Allah yang menyediakan. Dialah Allah yang menyediakan yang kita perlukan. Dia memperhatikan, Allah yang memperhatikan yang kita butuhkan dalam pelayanan kita. Tapi itu perlu pada suatu keadaan yang mendesak. Karena kita, we sacrifice from ourselves. Kita berkorban dari diri kita. Kita perlu melangkah dengan iman. Saya yakin saudara semua di sini memiliki pelayanan dan memiliki kerinduan dari Tuhan. Mungkin selama ini kau bilang, Tuhan, ini kenapa belum terjadi? Kami sudah menunggu lama. Aku sudah menunggu lama.
Mungkin kau sedang berdoa untuk anakmu. Aku ingin berdoa untuk anak-anakku, tapi anakku belum berubah. Jangan pernah berhenti untuk berharap. Jangan pernah berhenti untuk berkorban. Mungkin kau bilang, anakku cemburu karena aku untuk pelayanan terus. Don't stop. Don't stop. Karena ada saatnya Tuhan yang bertindak. Tuhan yang memperhatikan engkau. Tuhan yang akan menolong engkau. Dan saatnya Tuhan menolong dan menyediakan yang kau perlukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita datang sama-sama kepada Tuhan. Aku memuji, Mari kita sama-sama memuji namamu. Tetap percayalah kepada Dia. Cinta kasih-Mu, kebaikan yang Kau beri, tak dapat ku ganti. Kini hati berjanji padamu, sampai hilang kekuatan dan tutup usiaku, akan melayani, memberikan hati. Aku memuji, aku memuji-Mu, cinta-Mu takkan bergeser. Cinta kasih-Mu, kebaikan yang Kau beri, tak dapat ku ganti. Kini hati berjanji padamu, sampai hilang kekuatan dan tutup usiaku, akan melayani, memberikan hati kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan hari ini. Sementara kita mempersiapkan perjamuan kudus, datanglah kepada Tuhan. Persiapkanlah hatimu.